bagaimana prinsip-prinsip umum tentang halal dan haram di dalam Islam itu seperti apa? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara halal haram itu sesungguhnya dalam pandangan Islam diibaratkan sebuah rambu-rambu ya. Jadi kita ini memang harus paham mana yang halal dan mana yang haram. Jadi kalau kita di dalam sebuah lalu lintas, kalau ada lampu merah itu tandanya berhenti. Nah, itulah disebut dengan haram. Jadi kalau agama mengatakan haram, jangan kamu lakukan, jangan kamu laksanakan, atau dalam hal makanan jangan kamu makan atau jangan kamu minum. Demikian juga ketika itu halal berarti sesuatu yang boleh dilakukan, atau tadi istilahnya kalau lampunya hijau berarti harus jalan, kalau lampunya merah berarti harus berhenti. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip di dalam halal dan haram itu ya. Seperti yang dalam hadis ya, hadis riwayat Imam Muslim, ini juga hadis ini populer, hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Jadi yang halal itu sudah jelas ya, dan yang haram juga sudah jelas. Nah, jadi tidak ada lagi perkara-perkara yang tidak jelas, karena kata Nabi begitu, al halal bayyinun wal haram bayyinun. Jadi halal dan haram itu sudah jelas. Nah, jika kita menemukan sesuatu yang mungkin belum jelas mana halal dan mana haram, maka Nabi katakan wa bainahuma mustabihatun. Berarti di antara keduanya itu adalah ya syubhat ya. Syubhat itu ada keraguan. Nanti yang prinsip dalam syubhat itu adalah ihtiyatnya, hati-hatinya, maka lebih baik kita tinggalkan. Bisa jadi kita belum mengetahui satu dalil ini haram atau halal, tapi karena kita ragu-ragu, maka yang lebih baik kita tinggalkan dulu sampai kita meyakini ada dalil yang betul-betul meyakinkan ini halal, berarti baru makan. Kalau ini haram berarti haram. Kemudian prinsip yang kedua bahwa kita tidak boleh menghukumi satu perkara termasuk dalam makanan, ini makanan halal atau haram, kecuali ada dalilnya. Jadi ada dalil harus jelas, karena prinsip dalam ajaran Islam termasuk kita di Muhammadiyah kan harus berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi jika ada dalilnya dari Quran, jika ada dalilnya dari hadis, lalu itulah yang kita amalkan. Artinya yang perkara yang halal itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah katakan halal, maka halal bagi kita, dan atau sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah bagi kita, maka itulah yang menjadi haram ya. Demikian juga prinsip umum bahwa sesuatu dikatakan halal haram itu tadi jika sudah jelas yang halal itu yang bagaimana, yang haram yang bagaimana. Nah, jika ada percampuran ya, jika ada satu percampuran, kita meyakini di situ ada bahan yang haram dan yakin haramnya dan bercampur dengan makanan yang halal, maka itu pada dasarnya sesuatu yang harus juga ditinggalkan. Jadi pada prinsipnya begitu ya. Jadi yang halalnya jelas, haramnya jelas, tapi jika ada percampuran antara halal dan haram, maka lebih baik kita tinggalkannya, bahkan memang ya kita tinggalkan karena jelas di situ ada haramnya. Umpamanya ya, daging bakso mohon maaf yang bercampur dengan daging babi ya, ada campuran daging babinya tapi juga ada campuran daging sapinya umpamanya. Kalau kita yakin di situ ada daging babi ya berarti itu menjadi haram dan ditinggalkan saja. Demikian tentang prinsip umumnya.